untuk Habib berkeras nih untuk Sakotrot. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kepala desa dan kepada jajarannya, kepada semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kepada mereka semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan kepada kita untuk bisa menghadiri acara daripada safari maulid yang diadakan, yang insya Allah sudah pra-finish insya Allah besok lusa finish, tapi finish untuk di tahun ini. Insya Allah tahun-tahun ke depan akan lebih baik, lebih bermanfaat, lebih baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di malam Jumat. Malam Jumat ini adalah malam yang dianjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul di sini untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatul gharra wa yaumil ashar." Perbanyaklah kamu semuanya untuk membaca salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Kemudian di malam Jumat ini adalah malam yang dikatakan termasuk daripada doa yang tidak ditolak bagi setiap orang yang berdoa di malam Jumat. Ada 5 malam, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Apa 5 malam itu? Pertama, Laila awal min Rajab, malam 1 Rajab. Itu adalah malam yang ketika kita manfaatkan untuk berdoa, tidak ditolak doa kita. Kemudian yang kedua, Lailatan nisf min Sya'ban, malam nisf Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Itu juga tidak ditolak doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Fitri. Itu juga tidak ditolak. Ini biasanya malah lupa biasanya orang. Ini justru apa, doa mustajab. Kita malah disunahkan untuk menghidupkan malam harinya. Kemudian juga Laila Idul Adha, malam Idul Adha juga adalah malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Dan itu semuanya setiap tahun, tapi ada setiap minggunya. Setiap minggunya yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Itu malam Jumat adalah malam ibadah. Malam kita dianjurkan untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan khususnya diperintahkan kita untuk banyak berdoa. Karena itu mulai tadi kita diajak selain banyak sholawat juga berdoa, dan insya Allah nanti akan diteruskan doa maulid. Selain itu, apapun hajat daripada kita, kesempatan ketika kita berada di tempat ini, kita perbanyak untuk berdoa. Minta sama Allah, walaupun di dalam hati. Allah lebih bisa melihat hati kita. Allah lebih perhatian dengan hati kita daripada dari segi zahir kita. Yang Allah lebih perhatikan adalah mafil qalb, apa yang ada dalam hati. Karena itu minta sama Allah, perbanyak doa apapun, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini menghadiri maulid, setiap malamnya kita dengarkan nasihat-nasihat sudah banyak. Mudah-mudahan semuanya itu bisa kita amalkan, bisa kita jadikan bekal untuk 1 tahun ke depan. Dan insya Allah tahun depan kita juga akan mendengarkan lagi nasihat-nasihat. Itu juga akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah,
semakin dekat dan cinta kepada Nabi. Kalau mau diceritakan Nabi, udah kita harus mengikuti. Kalau Nabi itu mau diikuti dari segi zahir nggak bisa, karena Nabi itu dari segi zahir sempurna, dari segi akhlaknya sempurna. Tapi kalau kita mau mengikuti segi zahir nggak bisa. Udah ciptaan Allah ya seperti ini sudah. Kita ditakdir ya memiliki ya postur tubuh atau semuanya ya seperti ini. Nggak bisa kita mau meniru Nabi, nggak bisa. Yang bisa kita tiru ya apa? Akhlaknya Nabi bisa kita tiru. Alhamdulillah kita sudah dengarkan banyak bagaimana Nabi akhlaknya ketika bersama keluarganya, bagaimana Nabi ketika bersama teman-temannya, bagaimana Nabi bersama istri-istrinya, bagaimana Nabi dengan anak-anaknya baik yang laki ataupun perempuan. Kita semuanya sudah mendengar bagaimana Nabi dengan para sahabatnya, sudah kita dengarkan semuanya. Karena itu kita kita amalkan daripada apa yang kita ketahui. Kita amalkan supaya kita menjadi manusia yang benar-benar berakhlakul karimah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada yang dikatakan berakal, ada manusia yang tidak berakal. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim, suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab suci yang diturunkan itu ada 104. Yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui yaitu 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Itu yang wajib kita tahu. Tapi di situ juga ada suhuf, ada 100 lembaran-lembaran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diturunkan kepada Nabi Sih, anaknya Nabi Adam. Ada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah berupa suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Di situ juga ada nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang sudah pernah dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu yang mengumpulkan daripada rotib yang mungkin sering kita baca, rotib Haddad. Itu Al-Habib Abdullah Haddad menukil di dalam kitabnya mengatakan gini, wa 'alal agil, sepatutnya bagi orang yang berakal. Ini berarti ukuran orang yang berakal. Berarti kalau tidak melakukan ini, berarti kurang berakalnya. Berarti bisa tidak ada akalnya atau kurang. Apa bagi orang berakal? Wa 'alal agil, bagi orang yang berakal hendaknya dia membagi waktunya di dalam setiap harinya menjadi 4. Ini 4 ini harus kita lakukan. Yang pertama, saat yunaji fiha rabbah, setiap harinya adakan atur waktu kamu semuanya untuk bermunajat kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Adakan waktu untuk masuk masjid, salat berjamaah, melakukan sunnah Nabi, kemudian berzikir, baca Al-Quran. Atur waktunya. Kalau perlu diatur, tentukan jam-jamnya. Harus ada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, setiap manusia itu jangan sampai dalam 4 waktu ini tidak digunakan untuk ibadah. Kalaupun setiap harinya seandainya sibuk dengan yang lainnya, 4 ini jangan sampai sibuk dengan yang lainnya kecuali untuk ibadah. Pertama, kalau bisa sebelum subuh bangun. Sebelum subuh bangun, bermunajat, beribadah kepada Allah, tahajud, walaupun 2 rakaat. Dan setiap malam ini ada waktu yang tidak ditolak doa seorang hamba. Ketika minta sama Allah pasti dikasih. Tapi itu pun waktunya tidak ditentukan, pokok sebelum subuh. Itu jangan sampai tidak dimanfaatkan. Bangun sebelum subuh, walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian yang kedua, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari ukuran 1 tombak. Ini memang waktu yang paling nikmat untuk tidur memang. Paling nikmat memang. Tapi usahakan ini, biasakan tidak tidur setelah sholat subuh sampai terbit matahari ukuran 1 tombak. Apalagi
Kalau kita bisa berada di dalam masjid, setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di masjid, tidak keluar sampai terbit matahari ukuran 1 tombak, sholat 2 rakaat. Apa fadilahnya? Fadilahnya barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan haji, pahala haji dan umroh tamaten. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Kita belum tentu nanti ditakdir bisa haji, mudah-mudahan bisa haji semuanya. Tapi paling tidak, ya, orang melakukan haji, orang melakukan umroh, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dengan cara apa? Ya tadi. Kalau kita setiap hari nggak bisa melakukan, berarti setiap hari kita haji dan umroh. Setiap hari bisa haji dan umroh. I'tikaf di masjid, setelah sholat subuh berjamaah jangan keluar sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq ataupun sholat duha. Kemudian waktu yang ketiga, jangan sampai ya setelah sholat asar sampai maghrib. Karena itu orang-orang soleh itu kalau di waktu ini membuat acara-acara namanya rauha. Ya, di mana-mana di setiap kota insya Allah ada itu. Ada rauha, baca kitab-kitab rogoik, kitab-kitab tasawuf, ya, kitab-kitab yang bisa melunakkan hati. Digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian yang keempat, setelah sholat maghrib sampai isya, mabainal isya'in, antara isya dan maghrib, antara maghrib dan isya, itu gunakan untuk ibadah. Jangan sampai digunakan untuk lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah waktu-waktu yang paling penting. Karena itu, yang pertama, setiap orang yang berakal mengatur waktunya. Yang pertama, ada satu saat, satu waktu yang digunakan untuk munajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus seperti itu. Kita ini seorang hamba diciptakan bukan untuk sia-sia. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tugas. Tugasnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Nah, di antaranya itu atur waktunya untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasa'a yuhasib biha nafsah. Ada satu saat yang digunakan untuk apa? Memperhitungkan dirinya. Perhitungan. Diperhitungkan apa yang sudah kamu lakukan. Seandainya mau tidur, apa ya tadi hari ini, apa yang sudah aku lakukan daripada ibadah, apa yang kurangnya. Diperhitungkan. Oh, kemarin waktu aku hadir pengajian, aku ngantuk. Berarti kok hadir pengajian mana nggak sampai ngantuk. Oh, ketika aku hadir acara waktu itu aku bergurau. Oh, nanti aku tidak boleh bergurau. Oh, ketika aku seandainya kemarin aku nggak baca Al-Quran, cuma setengah juz, kurang setengah juz. Wah, berarti harus sempurna 1 juz. Oh, kemarin aku belum istighfar, kurang jadinya. Oh, berarti aku harus lengkapi besok. Oh, kurang sholawat. Terus diperhitungkan, memperhitungkan dirinya. Oh, kemarin aku nggak sedekah. Wah, besok harus sedekah, tak dobeli. Terus perhitungan seperti itu. Yuhasib biha nafsahu. Ini termasuk juga orang yang cerdas, kata Nabi. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang bikin pesawat, bukan. Itu definisi manusia, arti yang diartikan oleh manusia. Yang pinter komputer, pinter bahasa Inggris, memang itu pinter, tapi dalam artian manusia. Tapi pinter yang sesungguhnya, orang yang cerdas, man dana nafsahu. Orang yang selalu perhitungan dengan dirinya. Aku mau melangkah ini manfaat atau enggak? Ini pahala atau dosa? Aku mau berkata ini apakah manfaat? Atau sebaliknya, ini menimbulkan dosa? Aku berkata, mengeluarkan omongan ini apakah menyinggung hati orang? Atau sebaliknya, membuat hati orang senang? Selalu dipikirkan itu semuanya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan amal perbuatannya untuk setelah kematian. Itu orang cerdas. Kalau sekarang aku di dunia, setelah ini aku pindah alam. Apa yang dibutuhkan untuk alam berikutnya ini? Dan itu adalah penentuan selama-lamanya. Oh, di situ butuh Al-Quran. Oh, di situ butuh sedekah. Oh, di situ butuh berbuat baik kepada orang. Oh, di situ butuh untuk berzikir kepada Allah. Berarti aku setiap melakukan harus perhitungan, dan harus amal yang aku lakukan adalah kepentingan untuk akhirat. Itu harus dipikirkan. Itu orang yang cerdas. Yuhasib biha nafsah. Orang dulu, Pak, Bu, orang dulu itu kalau malam itu, sebelum ya malam sudah diatur, ditulis mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang mau dilakukan ditulis.
Saya bangun tidur, wudu, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian saat dan subuh baca surat Toha. Kemudian sholat 2 rakaat qobliyah. Masuk berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus ditulis semuanya. Oh, panjang. Tulis semuanya. Dan rencana-rencana ini rencana untuk hari itu. Tulis semuanya. Dan semuanya diusahakan untuk dilakukan. Malam harinya koreksi semuanya. Ini sudah. Loh, iki luput. Wah, ini belum aku lakukan ternyata. Wah, kemarin ternyata aku tidak sedekah. Wah, ini dibunderi. Besok jangan sampai tidak sedekah. Terus dilihat sampai habis. Wis, berarti yang kurang-kurang ini jangan sampai besok lupa. Besoknya diperhatikan. Semuanya tetap dilakukan. Yang ini jangan sampai luput. Diperhatikan. Sampai akhirnya apa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nggak usah pakai kertas. Amalnya dia setiap harinya seperti yang ada di kertas tadi itu. Ini berarti orang yang cerdas. Ini orang berakal. Dia selalu menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya. Ini adalah orang yang cerdas. Perhitungan dengan amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga katanya orang yang berakal itu apa sih? Yaitu ada satu saat, satu waktu yang di situ yufzi bihi ilal ikhwan alladzina yubassirunahu bi uyubi nafsih. Ini sing rotok berarti memang. Yaitu apa? Dia setiap harinya kumpul dengan teman-teman yang bisa memberitahu kepada dia daripada kekurangan dirinya. Sing repot iki. Jadi dolek konco sing iso ngandani kekurangan nih. Jadi duduk dolek konco sing pro, justru sing kontra didoleki. Dikandani, kon iku ben ngomong ambek wong kasar. Enggak boleh kamu mengatakan itu. Oh iya, alhamdulillah. Itu ya berarti aku ngomong gitu ya? Iya, dirubah. Kenapa? Kalau dia mencari orang-orang yang bisa memberitahu kekurangan dirinya supaya dia jadi sempurna. Karena manusia itu kalau sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, pasti yang kurangi. Karena manusia itu bukan makhluk sempurna, tapi harus berusaha. Bagaimana supaya sempurna? Dole konco-konco sing iso ngasih tahu kekurangan dirinya. Kon niku rodok medhit. Iki lho sumbangan aku sumbang. Kon niku rodok kurang ajar ambek wong sing luwih tuwa. Kurang akhlak sama orang yang lebih tua. Nah, setelah dikasih tahu semuanya, ini justru apa? Ini kekurangan dirinya, kesempurnaannya lebih banyak sebetulnya. Harusnya terima kasih kepada dia. Kenapa? Ngasih tahu kekurangannya. Gambaran ini loh. Weto-weto ini masak. Baik gulai. Terus mari nggak gulai. Saya dikasih, saya makan. Rotok anyep. Apa saya diem? Enggak, dia tanya, ya apa? Gulainya? Kurang asin. Iya. Anyep. Oh iya, cipino garam, taburi garam, duduk. Pangan, enak. Ternyata apa? Nikmat. Seharusnya apa? Ketika dikasih tahu kalau anyep kurang asin, ya berarti seharusnya apa? Ya dia harusnya apa? Bahagia. Seharusnya dia senang. Kenapa? Karena dia tahu ada kekurangan. Yang kekurangan tadi ketika ditambah jadi sempurna. Justru jadi sempurna karena dikasih tahu kekurangannya. Kalau dibiarkan, oh enak, mari ngono wong sak kampung mangan kabeh, anyep kabeh, akhirnya dadi omongan. Dirasani, waduh, gulene anyep sak kampung. Tapi gara-gara tahu ada orang yang beritahu kekurangannya, akhirnya badannya jadi sempurna. Mangan, rujak. Ya kok? Enak, tapi kurang pedes. Oh kurang pedes? Iya. Kurang nemen atau enggak? Kurang nemen. Jadi tambahin. Bu tambahin apa ya? Tambahin lombok, bu tambahin apa? Akhirnya dirasakan, oh bagus, enak sekarang. Semuanya merasakan nikmat ketika makan. Kita juga sama. Ketika ada orang ngasih tahu kepada kita, berarti kita seharusnya ngasih tahu kekurangannya. Harusnya kita apa? Bahagia. Harusnya kita senang. Kenapa? Itu akan menuju kepada kesempurnaan dirinya. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, idza ahabballahu imra'an idza ahabballahu rajulan bassarahu bi uyubi nafsihi.
Allah itu kalau sudah senang kepada seorang hamba, maka Allah akan memberitahu kepada dia kekurangannya. Lewat dia tahu sendiri kekurangannya atau lewat orang lain. Nah, ini jarang wong sing kok ngene. Sing akeh didoleki kanca sing pro, sing ngandani muji, enak apik to pujiane. Waduh, sampean pinter bek mimpin, sampean pinter bek dadi guru, sampean padahal lagi kurangi, enggak dikasih tahu. Ibaratnya seperti gini, ada orang giginya gudalen. Kuning gudalen. Wah, gigi kamu bercahaya. Bahagia dia. Oh iya, kau jual. Iya. Padahal kuning karena enggak tahu sikatan. Apa bahagia dia? Ibungul bagus ini orang seperti ini. Ketika dikasih tahu kekurangannya, seharusnya dia bangga. Ketika dikasih tahu ya bagus, dia dikatakan ya semuanya sempurna, padahal banyak kekurangan. Ini seharusnya apa? Bukan memuji, ini bukan teman ini menjerumuskan justru orang seperti gini. Karena itu cari teman yang bisa memberitahu kekurangan dirinya. Harus kalau kita ingin sempurna. Dan itu termasuk orang yang berakal. Kemudian yang keempat, yaitu saat yukhalli bainahu wa baina syahwati. Yaitu ada satu saat, satu waktu yang dia membiarkan antara dirinya dengan syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan, kesenangannya. Harus ada waktu seperti itu. Kalau ada orang seandainya ya lapar, yo mangano. Seandainya ada orang ngantuk, yo turu. Tapi turu ojo kebablas, ini majelis turu. Atau ya ketika seandainya kebablas sampai turu nak sholat subuh, ini keliru. Mengikuti syahwatnya, kesenangannya, tapi tetap yang 3 saat tadi, 3 waktu tadi tidak disia-siakan. Tetap melakukan 3 hal, tetap ada syahwat. Kadang perlu memang, untuk ini perlu apa? Perlu refreshing. Kadang-kadang waduh jenuh. Akhirnya dia perlu jalan-jalan, tamasya. Tetap boleh, tapi bukan ke tempat-tempat maksiat. Jenuh, orkesan, joget bareng lanang wedok. Ini keliru. Ya, untuk refreshing, ada musik-musik, minum-minuman keras. Keliru. Boleh dia membiarkan antara dia dengan kesenangannya, tapi yang mubahat, sesuatu yang diperbolehkan, apalagi kalau dibarengi taat. Kita ini juga kesini refreshing. Kita masuk sini alhamdulillah tenang, ngerungokno gosida, ngerungokno maulid. Ini hati jadi tenang. Ini juga refreshing. Bukan mubahat lagi nih to'ah. Cari kalau bisa yang taat. Kalau enggak ya mubah lah. Pokok ojo sing maksiat. Itu harus dihindari. Nah, kalau kita mempunyai 4 waktu ini setiap harinya, kita termasuk orang-orang yang berakal. Kalau tidak ada 4 ini, berarti lawannya berakal apa? Wong enggak berakal. Harus kita mempunyai waktu-waktu seperti ini. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mengatur waktu kita. Ojo serabutan dadi wong. Kita ini jangan jadi orang itu serabutan. Coba sekarang kita perhitungkan diri kita. Mulai kita balik sampai saat ini, atau ketika mulai kita Islam sampai saat ini, opo sing wis dilakoni opo? Ibadah ono enggak? Ilmu yang sudah didapatkan ada enggak? Kemudian dzikirnya sudah ada enggak? Ngatur waktunya. Ano? Kepingin hadir maulid, hadir. Kepingin yang masjid. Enggak ya enggak. Enggak diatur. Jadi tidak ada hasil, tidak kelihatan. Padahal kalau diatur setiap hari 24 jam. Wakil 24 jam itu. Tapi kadang-kadang sekarang habis waktunya, apalagi ya saiki orang setan gepeng ini ya. HP ya. Setan gepeng ini semuanya penyakit di sini nih. Kalau orang yang tidak bisa menjaga dirinya, penyakit semuanya di situ. Kadang-kadang buka WhatsApp lu, gue gak kerosok. 2 jam misalnya. Duh, wis 2 jam. Coba mulai dikit, bakal tidik. Oh iya ya. Sampai jam 11, sampai jam 12. Tinggal aku ijenan ini. Tapi subhanallah, dengan sesuatu yang melupakan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, gemar dia.
Kadang-kadang jam-jaman sampai dah turu bengi. Kadang-kadang turunnya telat gara-gara apa? Gara-gara HP-an. Di kamar nanti turu itu buka-buka padahal tidak kayak HP langsung turu. Tapi buka-buka sampai berjam-jam sampai tengah malam. Akhirnya subuhnya telat. Karena itu atur waktunya, jangan serabutan ketika kita ada mengatur waktu. Hal ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini sekarang juga dibangun masjid. Ini asalnya rencananya musola. Tapi kalau bangun musola itu fadilahnya memang kurang. Ya kalau masjid dengan musola beda jauh bedanya. Bedanya kalau orang masuk masjid bisa itikaf. Orang masuk masjid bisa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Kemudian orang yang bangun masjid juga fadilahnya besar. Tapi kalau musola beda. Musola udah beda omah. Masuk musola dengan masuk masjid sama, nggak ada bedanya. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada niat itikaf. Karena itu akhirnya diambil solusi, alhamdulillah yang tengah ini nanti bakal jadi masjid. Yang tengah ini nanti bakal jadi masjid, luarnya bukan. Nah, karena itu nanti kalaupun sholat berjamaahnya sampai meluber nanti ada aturan-aturannya. Kalau sudah dikatakan itu masjid berarti harus dijaga kehormatan masjid. Harus dijaga kehormatan masjid. Karena masjid itu termasuk bait min buyutillah, termasuk rumah daripada rumah Allah. Kalau kita menghidupkan di masjid tadi dengan ibadah, kata Nabi SAW, man nawwara baitan min buyuti nawwarallahu qabrahu. Barang siapa yang menerangi rumah daripada rumahku, duduk dengan lampu. Diterangi duduk dengan lampu. Ya butuh lampu, tapi bukan itu yang maksud. Dengan baca Al-Quran, dengan sholat tahiyat masjid, sholat berjamaah, makmur. Alhamdulillah masjidnya makmur. Maka Allah akan menerangi kuburannya. Kita ini di kuburan sendiri, lalu barengi. Dan bukan kuburan itu, yaitu yang ada yang di kita ditanam jasad kita, bukan. Sesungguhnya kuburan itu untuk menanam jasad kita, tapi di situ ada alam barzakh namanya. Kita diadab atau sebaliknya dikasih nikmat. Di antaranya penyebab mendapatkan nikmat nih, cahaya terangi masjid ini dengan cahaya ibadah. Perbanyak. Ojo dibangun masjid, mari ngono sepi. Hidupkan, makmurkan, khususnya orang yang di daerah ini yang harus lebih makmurkan, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk baca Al-Quran, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jaga kehormatan masjid. Jaga kehormatan masjid, maka Allah akan menjaga orang yang menghormati masjid. Di antaranya ada satu cerita Ummu Mihjan. Ini seorang perempuan Sauda. Perempuan ini berkulit hitam. Dia itu, perempuan tadi itu setiap harinya membersihkan masjid. Masjid Nabi, Masjid Nabawi, setiap hari dia nyapu, mungkin yang ngepel, yang bersihkan debu-debu. Di daerah Arab itu kalau sudah musim debu-debuan. Walaupun ya rumah ini kadang-kadang, kalau ini kan insya Allah jarang debu ini ya. Apalagi dingin, jarang. Tapi di Adramu debu kalau nggak disapu satu minggu mungkin ya tebel ini, melbu segile. Nah ini yang membersihkan sama Ummu Mihjan. Setiap harinya dibersihkan. Satu saat Ummu Mihjan ini meninggal, wafat kemudian dikubur. Nabi tidak dikabari. Sampai Nabi itu ketika ziarah ke kuburan, ziarah para sahabatnya, dilihat ada kuburan baru. Siapa ini kuburan baru ini? Kok aku tidak tahu? Karena Nabi itu sudah pesan, siapapun yang meninggal di antara sahabatku, kabaron aku. Aku cek iso sholat. Dan sholatku itu akan menjadi syafaat dia nanti dari kiamat. Akhirnya apa? Jadi kok ada kuburan baru nih, siapa ini? Oh ya Rasulullah, ini Ummu Mihjan. Loh, kok nak kabari? Nangis Nabi sampean. Sampai membuat Nabi menangis. Nabi menangis kemudian marah kepada sahabat. Kenapa kok nak dikabari? Ya Rasulullah, mereka itu para sahabat nak ngabari bukan karena apa? Tapi ketika meninggal, dia di saat musim yang sangat panas dan Nabi lagi istirahat. Para sahabat itu menjogo. Wis iki wayahe istirahatin Nabi. Wis biarlah wis kita kubur aja. Nabi tidak usah dikasih tahu. Tidak usah dikasih tahu, biarkan Nabi istirahat. Saat itu engkau ya Rasulullah dalam keadaan istirahat dari musim yang sangat panas. Karena itu ya Rasulullah kita nggak berani ya seakan nanti nangini Nabi SAW. Akhirnya udah didekati itu kuburan Ummu Mihjan. Nabi sholat di atas kuburannya. Kemudian setelah sholat Nabi mengajak bicara kepada Ummu Mihjan.
Mada wajadti ya Ummah Mihjan? Apa yang kamu dapatkan wahai Ummah Mihjan? Nabi bisa berbicara dengan ya, karena Nabi ya diajak bicara. Apa yang kamu dapatkan Ummah Mihjan? Ternyata di situ Nabi diam. Setelah lama, akhirnya Nabi ngasih tahu para sahabatnya. Yang aku tanya apa yang dia dapatkan daripada yang ada di kuburan. Kata Ummah Mihjan, dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan amalan yang lebih afdal, yang lebih Allah cintai daripada membersihkan rumahnya. Ternyata itu yang menyebabkan aku selamat dan diterima semua amal ibadahku, karena aku perhatian dengan masjid dan aku selalu membersihkan masjid. Akhirnya Nabi mengatakan, tahukah engkau wahai sahabat, ini Ummah Mihjan sekarang dibangunkan istana ada di surga dan dia sudah masuk ke dalamnya. Karena berkat hormat ambek masjid. Karena itu ojo bangun masjid paling ngono ditelantarkan masjidnya. Ini rumah daripada rumah Allah. Dan kalau ada orang niat bangun masjid, ojo khawatir. Jangan khawatir sebetulnya. Ini kita ini nanti diajak untuk urunan, diajak sumbangan dari itu bukan untuk butuh untuk masjid, bukan. Kalau masjid itu rumah Allah. Allah yang akan bangun sampai selesai. Kalaupun Anda tidak menyumbang semuanya, Allah akan menghidup sampai membangun sampai selesai. Entah dari cara apapun, Allah yang akan bangun ya rumah Allah, Pak. Tapi Anda diajak untuk sumbangan ini supaya Anda ikut juga partisipasi untuk bangun masjid. Fadilahnya sangat besar. Kata Allah, kata Nabi SAW, man bana baitan min buyutillah, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah daripada rumah Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Walaupun dengan semampunya dia, tidak harus bangun masjid sempurna, semampunya. Karena itu, ini semuanya bukan karena, alhamdulillah, kalau kita lihat tadi ceritanya, tolong ulang ngasih kok ini, alhamdulillah. Mungkin bangun rumah sama orang ini, tapi ternyata ada aja yang bantu. Subhanallah. Hatta panitia bingung, Bang. Ya panitia bingung. Saya juga selalu dengar kabarnya. Setiap bulannya saya dengar kabarnya. Tapi kadang-kadang moro-moro, jadi kok gini, di foto, kadang dikirim foto nih, kita jelas kok cepet. Subhanallah. Wis jadi. Nah, karena itu supaya Anda semuanya juga ikut mendapatkan pahalanya, bantu semampunya. Tidak harus sekarang. Kalaupun nanti ternyata wis ono sing nanggung misalnya, sampai selesai aku sing nanggung, ya tidak apa-apa. Ya. Itu fadilah untuk dia. Apalagi sedekah itu pahalanya besar, hadirin. Sedekah itu memang soro. Katanya man tasaddaqa faqad fakka sab'ina min lahhi syaitan. Katakan orang yang bersedekah itu ketika dia sudah sampai mengeluarkan sedekahnya, berarti dia sudah sanggup untuk membuka ikatan gigitan daripada setan, 70 setan. Artinya apa? Dia sudah terlepas daripada 70 sifat setan. Jadi kita kalau mau sedekah itu ono ae. Iki kok bodoh sing iku ya apa? Engko sing iki, engko ono sing setan liyane. Mbok keluargane, mbok bojone. Ya, ojo gitu ku ngomong. Iki ojo gitu ku ono ae, subhanallah. Ketika sudah mau keluar, oh iya aku udah utang sih lali man. Walhasil ini sampai keluar itu uang yang sudah disedekahkan, berarti dia sudah berhasil melepaskan 70 sifat setan. Dan fadilah bersedekah sangat besar, apalagi kalau kita pagi-pagi mulai isu sediakan uang untuk sedekah. Kata Nabi SAW, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhatta sadaqah. Pagi-pagi kamu kalau mau bersedekah. Kenapa? Karena ketika kamu bersedekah berarti kamu fa innal bala'a, sesungguhnya bala tidak bisa melangkai sedekah. Ketika Allah turunkan bala, seandainya dia akan selamat daripada bala. Karena itu pagi-pagi wis tokno mulai isu. Itu ada satu cerita Al-Habib Umar Atas kalau nggak salah itu. Dia ini setiap harinya menyediakan uang untuk dia, untuk anak-anaknya semuanya, seistrinya. Udah ya, setiap pagi ini keluarkan ya, setiap malam ditaruh. Hari malam untuk dia, anaknya, istrinya, untuk pembantunya, bahkan pembantunya. Udah, ini setiap pagi keluarkan udah ya. Udah. Satu saat dia mengajar. Ketika dia mengajar ada kabar dari pembantunya bahwa anaknya jatuh sampai tangannya patah. Langsung dia teringat daripada apa? Oh, ini jangan-jangan sedekahnya belum dikeluarkan.
Jangan-jangan sedekahnya tadi yang sudah aku sediakan belum dikeluarkan. Pulang sampai rumahnya, bukan menuju arahnya, menuju tempat uang yang biasa ditaruh tadi. Itulah si ono. Kan? Ternyata benar. Coba seandainya Allah ngasih hidayah untuk bisa mengeluarkan sedekah ini, mungkin dia tidak akan separah itu dan mungkin dia tidak akan patah tangannya. Itu sedekah. Apalagi musim sekarang ini dulu longsor, ono iki macam-macam, insya Allah selamat semuanya. Tapi itu tadi, ono amalan-amalan. Saya sudah bikin amalan-amalan, bacaan-bacaan yang dibaca. Mungkin insya Allah dibagi penutupan. Nah, penutupan toko KB, tidak oleh. Itu ada zikir-zikir yang dibaca, ada yang setiap minggu, ada yang setiap harinya. Nah, itu untuk menyelamatkan. Paling tidak pakai bocorannya, bocorannya tak kayak. Di antaranya, kalau malam hari, yang itu mengkhawatirkan kan. Kalau malam hari kepingin aman, kepingin yakin selamat, insya Allah, yaitu apa? Sebelum tidur baca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqidu biyadi. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Katanya barang siapa yang melakukannya, amina minal gharaq wal haraq wa mautul faj'ah. Maka dia akan aman daripada kebanjiran, aman daripada kebakaran, aman daripada meninggal secara mendadak. Itu baca. Tidak perlu satpam, insya Allah. Amin amin sarok, ada tambahan, aman daripada kecurian. Tidak perlu satpam, insya Allah aman. 21 kali Bismillah sebelum tidur. Jadi turu istri kasur, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perempuan apa kalau yang datang bulan? Boleh. Diniatkan untuk berzikir, jangan niat baca Al-Quran. Diniatkan berzikir. Gampang kan? Masa orang sing tidak bisa bismillah? Semuanya bisa insya Allah. Tak kasih gampang-gampang di sini bocoran nih. Enggak sing jowo-jowo. Yang kedua, yaitu apa? Ketika kita kepingin aman, selamat, ketika kita mau keluar rumah, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Duduk ayat kursi, duduk loh. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan memberikan keselamatan sampai pulang ke rumahnya lagi. Jaminan kok ini perlu. Ini dari Nabi, jaminan. Resep dari Nabi ini. Ada lagi yang setiap Selasa. Wah, kayak bocoran ini ya. Setiap Selasa itu baca apa? Allahumma ya kafiyal bala. Adroba saudan ada begini. Itu biasa adroba saudan itu awalnya. Enggak usah maca kabeh. Setiap hari Selasa pagi langsung maca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulin nas sama. Ya Allah 7 kali. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Diulangi 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala, wahai orang yang mencukupkan, menahan daripada bala, ikfinal bala, cukupkan ya Allah kepada kami bala. Hindarkan daripada kami bala ya Allah, ikfinal minal bala. Ya kafiyal bala ikfinal minal bala qabla nuzulin nas sama, sebelum turunnya daripada langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu amin, amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah itu artinya amin, amin. Tapi jangan ganti amin. Ya Allah 7 kali. Dibaca sebanyak 3 kali. Gampang ini kan? Kepingin sih apa? Oh no. Di malam Jumat ini, yaitu baca surat Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi, fadilahnya besar. Allah akan memberikan cahaya dari kakinya sampai ke langit. Artinya pahala yang besar. Selain itu, kalau dia baca di malam Jumat dan di hari Jumat, Allah akan menjaga sampai Jumat yang akan datang. Tidak ada yang kejelekan yang dia dapatkan. Tidak ada yang dia tidak senangi dia dapatkan. Ojo kah? Kafi. Ya. Ono mana yang ketika metu? Ya, kafe akhirnya. Terus bener ya. Nanti ya malah penutupan di situ nanti lembaran insya Allah dibagikan ya. Tulis nanti sudah kita atur, tapi cuma kurang dikoreksi, nanti akan kita keluarkan. Karena itu hadirin, ya ini semuanya kita tidak hadir di tempat ini kecuali ya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Karena itu hati-hati. Kita ini tidak hadir mengadakan acara seperti ini, panitia yang ada acara, kita hadir sampai udar-udar, terus yang teko ado. Ya kalau kan sini kan medannya tidak seperti di Pasuruan datar semuanya. Kalau sini medannya seperti itu. Ya, kita sudah berusaha sampai sini, ojo sampai mulai tidak oleh apa-apa. Ya oleh berkatan, tapi itu yang dimaksud.
Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud dapat sir, rahasia daripada majelis ini. Karena itu ketika hadir acara ini, ya dijaga adabnya. Dijaga adabnya. Dijaga adabnya, moco sholawat, ojo digedolenan. Ya, kemudian ketika hadir, yo bener-bener khusyuk. Ojo motone ngelirik-ngelirik. Soalnya iki ono lanang ono wedok. Aku mulai mang gak iso delok iki mulai mang. Delok yang kono tok, yang kene lewat tok. Ya, karena itu apa? Dijaga juga matanya. Tujuannya apa? Kan untuk ibadah. Ojo pumpung-pumpung, aji pumpung iku jenenge. Paham ya? Gunakan supaya benar-benar menghasilkan, ada hasil gitu. Ada hasil. Ya kalau sudah orang-orangnya taat semuanya, orang-orangnya takwa semuanya, Allah akan menurunkan barakat minas sama wal ard. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Makmur semuanya penduduk. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlul qura ya amanu. Ya seandainya orang-orang yang di satu penduduk desa, mereka beriman, mereka takwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi dan keberkahan dari langit. Tujuh bahaya, tujuh bala, tapi keberkahan. Namanya berkah itu ziyadatul khair. Karena itu jadi takwa semuanya. Wis ojo dolek ridhonya manusia. Karena itu hati-hati, jangan sampai mencari ridhonya manusia dalam maksiat kepada Allah. Itu bahaya. Kata Nabi SAW, man ardo bisa khotillah, man ardon nas bisa khotillah, sakhitallahu wa askhatallahu alaihi mandidho. Katanya barang siapa yang dia mencari ridhonya manusia, padahal membuat murka Allah, nyeneng no manusia, tapi ya seneng kabeh, tapi maksiat, membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepada dia, dan orang-orang yang disenangkan tadi itu juga akan murka kepada dia. Allah yang membolak-balikkan hati. Ini orang-orang sekarang ini mungkin cinta kepada kita, belum tentu suatu saat akan cinta kepada kita seterusnya. Allah yang membolak-balikkan hati. Mungkin ketika kita senangkan dengan manusia, wah teman kita ini, kamu memang hebat, kamu memang pemimpin hebat, kamu memang orang yang hebat. Tapi ternyata apa? Membuat murka Allah. Suatu saat orang-orang yang senang dengan dia akan dijadikan benci kepada dia. Ini Nabi mengatakan. Sebaliknya, ya kalau dia dia berusaha mencari ridho Allah, walaupun manusia nggak senang, walaupun manusia nggak mau, seandainya ada kemungkaran, ada minum-minuman keras, ada yang kemaksiatan dilakukan, jangan. Ada yang seandainya merusak kehormatan masjid, diingatkan. Walaupun dia tidak senang, suatu saat orang itu akan jadikan senang terhadap dirinya dan Allah akan ridho kepada dia. Ini Nabi mengatakan. Karena itu apa? Jangan cari ridhonya manusia. Ridho nas ghayana tudron. Ridho manusia itu puncak yang tidak bisa kita sampai. Gak mungkin kita akan sampai semuanya manusia ridho. Gak mungkin. Cari ridho Allah. Semua manusia akan ridho kepada kamu. Ini yang harus kita selalu pikirkan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang seperti gini, insya Allah manfaat hadirin. Manfaat, alhamdulillah, makmur semuanya, acaranya makmur semuanya. Tapi kita ingin lebih, berhasil lagi, lebih hebat lagi, sampai takwa semuanya orang-orangnya, kemudian taat semuanya orang-orangnya, warganya, sehingga akan terjadi situ kerukunan pasti ada. Umat Islam adalah orang yang paling rukun. Coba hadir. Umat Islam ngajari toleransi, paling toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Tidak pernah mengganggu orang lain. Itu sudah ajaran Islam. Kalau orang Islam ganggu agama lain, berarti Islamnya perlu dipertanyakan, atau dia tidak mengerti tentang Islam. Jadi aturan nih, kalau kita melaksanakan syariat Allah, mengikuti daripada ajarannya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, berakhlak seperti akhlaknya Nabi, ini Pak, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy ini orang yang paling tengku bahasa dia. Soro, Untosari gampang. Diajak melbu Islam, alhamdulillah bisa. Diajak baik gampang, alhamdulillah. Orang kafir Quraisy itu dulu tengku, soro. Tapi bisa beriman dengan Nabi, bahkan siap membela Nabi loh. Sampai nyawanya dikorbankan Nabi. Kenapa? Karena Nabi berakhlak. Nabi tidak asal-asalan ketika mengajak mereka dengan akhlaknya, sehingga mereka lebih percaya kepada Nabi daripada temannya sendiri. Kalau titip barang mau bepergian, titip Abi Koncoi, titip Abi Nabi, padahal benci Abi Nabi, tetap dititipi. Nah, kurang ajar.
Itu ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi ya dakwanya dengan akhlak. Yo Nabi kadang-kadang ya marah. Nabi itu akhlak rahmatanil alamin to. Ya diganggu agamanya dia enggak. Nabi itu kalau ada orang yang mengganggu agamanya, lam yakum li ghadabi ahad. Enggak ada yang berani menghadapi Nabi. Urusan agama nggak boleh diganggu. Tapi urusan toleransi, Nabi paling toleransi dan mengajak umatnya untuk toleransi. Dan itu ayo kita kepingin jadi manusia yang sempurna, ikuti ajaran Nabi, ikuti daripada syaratnya Nabi. Pasti benar. Pasti semua orang senang. Nggak sing agama Islam, nggak sing agama lain, pasti senang dengan dia. Kenapa? Karena Nabi adalah ajarannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayat sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mencintai Nabi SAW dan kita dicintai oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti sebelum selesai jangan keluar dulu, ada qasidah, kemudian di kotak ini edarkan. Yang mau bantu, yang tidak mau tidak apa-apa, tidak usah izin. Mau bantu lillahi ta'ala. Ojo bantu kepingin dianggap dermawan, sia-sia. Kalau kita bantu bangun masjid, bantu dalam kesuksesan bangun masjid ataupun musola, tapi ingin dipuji, sia-sia, rugi loh. Tapi kalau bantu lillahi ta'ala, itu yang akan kita saksikan nanti pahalanya. Allah akan menambah bahkan rezeki kita yang zahir di dunia dan rezeki kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love